sejarah. Hai, jumpa dengan channel Telusur Van Java. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Dan dimanapun teman-teman berada, tetap jaga protokol kesehatan. Oke, kali ini Telusur Van Java akan membahas kilas sejarah wisata terbaru yang ada di Jawa Tengah. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya biar teman-teman tahu video updatean terbaru dari kita. Apalagi kalau teman-teman semakin banyak nge-like dan share ke teman-teman, kita semakin semangat bikin video terbaru. Ada Instagramnya juga nih, follow dulu ya. Oke. Kali ini kita akan membahas wisata terbaru yang ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Wisata Gedung Juang 45. Tempatnya sendiri, lokasi ini berada di Jalan Mayor Sunario, Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon di Kota Surakarta. Sudah direvitalisasi teman-teman, baik dari penerangannya, bangku-bangkunya, kemudian patung-patungnya, sampai dengan rumput sintetis yang menimbulkan kesan kekiniannya. Dan pastinya untuk corak Eropanya tidak dihilangkan, yang membuat semakin eksotis dan instagramable banget. Jadi ngebayangin kan, pengen bergaya kayak Instagram, seleb-seleb Instagram gitu ya nggak sih? Pengen banget kesana, cuman karena COVID ya udahlah ya, besok-besok. Menurut akademi sekaligus budayawan UNS, Bapak Tunjung Mahadi Sutirto menjelaskan bahwasannya tempat ini dulu digunakan sebagai tempat untuk memfasilitasi para tentara Belanda. Nah, Pak Tunjung juga menjelaskan bahwasannya dulu tempat ini digunakan sebagai kantin. Nah, sebelum namanya menjadi Gedung Juang, karena difungsikan sebagai kantin, juga sempat bernama Kantin Street. Iya nggak sih, bener nggak sih ejaannya? Bener nggak sih cara bacanya gitu? Itu apa ya teman-teman? Artinya jalan kantin gitu ya. Lanjut. Jadi gedung ini memang peninggalan dari Belanda di tahun 1881, abad setelah dibangunnya Benteng Westenburg gitu. Dulunya juga pada saat Benteng Westenburg ini sudah tidak mampu menampung para militer, jadi Gedung Juang juga difungsikan untuk menjadi asrama militer gitu. Baik sekali ya, membantu. Menjelaskan bahwasanya tempat ini bukan hanya sebagai untuk kantin dan markas militer saja, namun juga digunakan untuk klinik pada saat Belanda masih berkuasa. Begitu teman-teman. Karena seiring berjalannya waktu, Indonesia sudah jatuh ke tangan Jepang. Jepang juga akhirnya mengambil alih untuk gedung tersebut. Jadi Gedung Juang sempat diambil alih oleh Jepang juga nih teman-teman. Dan mereka menyebut dirinya sebagai Senkokan. Tempatnya juga digunakan sebagai markas dan barak militernya mereka. Begitu. Di lokasi ini, gedung ini juga ditemukan beberapa petilasan peninggalan sejarahnya seperti bekas penjara. Meskipun bekas penjara ini tidak sebesar di peninggalan sejarah Belanda di tempat lainnya, namun meskipun tidak terlalu besar ini tetap meninggalkan kesan kerasnya bagaimana penjajahan bagi para tawanan. Hingga akhirnya Gedung Juang berhasil direbut oleh tentara Indonesia, oleh para pejuang Indonesia. Jadi sudah berhasil direbut nih. Nah, gedung ini juga difungsikan sebagai militer
markas militer, maksudnya gitu. Belanda juga memfungsikan sebagai markas militer, Jepang juga memfungsikan sebagai markas militer, tentara Indonesia pun juga memfungsikan gedung ini sebagai markas militernya mereka. Nah, berdasarkan dari keterangan Dani Saptoni dari komunitas Society Solo menerangkan bahwasannya gedung ini sempat digunakan sebagai kegiatan kemanusiaan juga nih teman-teman. Contohnya sebagai panti asuhan bagi anak-anak para korban perang. Prihatin banget ya, masih anak-anak tapi sudah menjadi korban perang. Kita pantas bersyukur nih. Gedung Juang 45 sekarang sudah menjadi tempat wisata terbaru di kota Solo. Yang tempatnya sudah instagramable banget. Yuk kita kunjungin aja ke sana, siapa tahu kita nanti ketemu di sana, ya kan? Oke, sekian aja kilas dari sejarah Gedung Juang 45 versi Telusur Panjava. Mohon maaf kalau kurang lengkap, kurang detail. Dan apabila teman-teman punya informasi sejarahnya untuk Gedung Juang 45 yang berbeda atau yang bisa memberikan informasinya lebih detail, bisa komen aja di kolom komen. Kita bisa sharing bareng, apalagi kalau kita saling berbagi ilmu kan menyenangkan gitu ya. Oke, bye, sampai jumpa di video-video yang lain tentunya dengan sejarah tempat lain. Bye, salam sejarah.